Ini biar kata Jawa buat mau bini takut ini dia. Bener ya. Ya kok sebenarnya dia kagak nggak takut sama bininya kebatan berani. Rata-rata 2 bininya. Goroh. Badan doang gede nyali-nyali capung ya. Hai dede. Kayak saya dong 7 bini. Itu beritanya 7. Yang asli mah lebih. Terus ini untuk bang yang ngalangin kok. Nggak jangan melengah ngeteng saya aja. Ntar kok jadi terpesona sama saya. Iya, emang saya lagi kurang darah po ini. Otak kunang-kunang, kurang darah aja pusing, apalagi kurang perhatian. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Gua kayak Cik. Cik. 1 tes, halo, cek. T1. Mana teknisi bang? Cek, halo. Kurang. T1. Efeknya turunin. Ini bassnya masih ngebas. T1 cek. Cek low. Belum dikasih cek jadi galau. T12, halo, cek. Nah ada bang, angkat volumenya, jangan kalau mau dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para orang tua dan para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir dan duduk di atas panggung ini, yang kita doakan bersama seluruh para guru-guru kita senantiasa Allah kasih sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu beliau senantiasa manfaat buat kita semua. Dan yang sama kita hormati seluruh aparatur pemerintah yang hadir, baik sipil maupun militer yang gak ada di panggung, dan segenap para intel-intel yang lagi pada ngumpet. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para panitia penyelenggara peringatan Gemah Amin bersolawat untuk Indonesia bersama Nasdem, Partai Nasdem Gerakan Perubahan, Amin Anies Muhaimin. Baca diri itu gede banget. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini, hadir kita bersama para ulama dan para umaro,
Allah turunkan keberkahan, rahmat buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan yang kita cita-citakan ke depannya, kita semua umat Islam mendapatkan pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin, hadirat jamaah yang berbahagia, begitu banyak yang hadir malam hari ini. Ini tengah-tengah letter L ke sono, ujung ke sono, luar biasa. Ini di atas saja banyak kiai. Bapak ibu kalau naik ke panggung kesandung kiai. Begitu banyak guru-guru kita, begitu banyak jamaah yang hadir malam ini karena kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, dan insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, membaca solawat merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membaca solawat ini salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Maka dari mulai masuk bulan Rabiul Awal, dari awal bulan Maulid udah kelihatan syiarnya Islam. Seluruh kita bikin status WA, bacaannya, videonya, solawat semua. Bener bu? Digemahkan melalui masjid-masjid dan musola-musola, bahkan majelis-majelis taklim. Ada yang bikin program maulid arba'in, ada yang bikin maulid mingguan, bulanan, bahkan setiap hari. Ini merupakan bentuk cinta ke Rasulullah. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, nggak lepas orang bikin setel MP3-nya, bacaan dengeran lagu-lagu solawat. Sampai tukang dagang pakai bacaan solawat, terutama tukang tahu bulat. Tukang tahu bulat bikin lagu, dia ganti yang tadinya tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow, kan begitu ya. Dia rubah pakai lagu solawat, tahu bulat digoreng 500-an anget. Ya, sekali lagi, tahu, mantap. 500-an iya, mantap. Kita asli selawatnya, qul ya azim antal qad hammana hammun. Ya Allah, enakan po? Enakan? Enakan? Nenek-nenek yang tadinya kagak doyan tahu bulat beli. Tahu sendiri nenek-nenek udah metik semua, nggak ada giginya. Dia beli aja, enak ini tukang tahu lagunya. Dia beli kok, dia makan, namanya giginya gak ada, joper ke kiri, joper ke kanan. Akhirnya kata cucunya, telan nek, langsung kelolodan. Selawat, selawat, embat, selawat. Maka beruntung malam ini kita kumpul bersama Partai Nasdem yang baru tumben-tumbenan bikin selawatan. Wah, ada Gus Nazmi, maafin Gus, ya Allah. Beliau Gus Nazmi sahabat saya, beliau putra dari mantan Wamenag, Wakil Menteri Agama. Beliau hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau sudah taubatan nasuha. Yang kemarin ngikut partai yang belah sono, sekarang udah masuk ke kita, mendukung, amin, alhamdulillah. Makasih Gus ya yang berdiri. Nah ini beliau, mudah-mudahan ntar dari panitia lain, dari beliau juga mudah-mudahan minta rekening saya.
Bercanda Gus, jangan dipikirin, usahain ya. Bu, lah kalau kita baca sholawat enak adem Ustadz, saya lagi men, umpama nih po, saya lagi men, lagi halangan baca sholawat, ada pahalanya? Ada cing, nggak ada. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Wah, nih Nasdem bikin begini, biarin orang kata pamer, nggak ngapa-ngapa, selawat aja mbak. Orang kata riak itu belagu banget, Nasdem pakai bikin selawatan, lah nggak ngapa-ngapa, bagian antepin lah, pahalanya ada, tetap aja Bang Haji Ongen, pahalanya dapat. Selawat makanya mbak. Selawat mbak, selawat. Wah, enak kalau selawat jadi adem. Biar kita lagi gedeg buat melaki juga apa, kalau selawatan jadi adem enak dah. Bener bang, boleh kesel sama lu dari kemarin. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Nggak ngapa-ngapa kok. Lah iya, lakinya tunjuk, namanya Komar, lakinya Komarun sidna Nabi Komarun, bininya namanya Rodia, lakinya ngomong Rodia ya dawal ayana, bininya ngomong ya toibah Rodia. Nggak jadi berantem bang, enak jadi lomba marawis berdua-duaan. Selawat, kenapa? Selawat itu satu kali kita baca 10 kebajikan Allah balas. Makanya emak-emak kita zaman dulu tuh nggak pernah berhenti selawat, istiqomah, mudawamah, diamali selawat, diamalin, masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal. Saya ingat banget tuh uak saya. Tuh kalau bikin sambal ngulek, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Goreng tempe, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Enakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, malu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, gue kira nama cawapres. Mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem po. Lawat makanya, jangan nyanyi mulu diapalin, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi mulu. Pagi goreng nasi, bikin nasi kesel sama lakinya nggak pulang-pulang. Nih siapa nyampe nih? Pasukan semut merah nih bang. Pasukan semut rang-rang merah semua pakainya. Ya kalau pasukan hitam-hitam ngeri, ntar ada tampok. Apa sih? Oh, iya buru jawara nih. Panjang banget, mau terang-terang ya. Iya jagain bener. Udah ngeri ya bang saya. Ya panjang banget. Jadi orang kagak niatin gua, jadi niatin rombongan dia. Iya, iklan. Ayo bang, maju. Lewat mana sih udah? Susun 2 kali tumpuk bang di atas. Iya, ngeri banget jawara boloknya. Ini biar kata jawara buat mau bini takut ini dia. Bener ya. Ya kok sebenarnya dia kagak nggak takut sama bininya kebatan berani. Rata-rata 2 bininya. Goroh, badan doang gede, nyali-nyali capungnya. Hai dede, kayak saya dong 7 bini. Itu beritanya 7, yang asli mah lebih. Bu, terus ini untuk bang yang ngalangin kok. Beben jangan melengah, nyeting saya aja. Ntar kok jadi terpesona sama saya. Iya, emang saya lagi kurang darah po ini. Kata kunang-kunang, kurang darah aja pusing, apalagi kurang perhatian. Tawa aja
aja udah mengapain? Ceramah gua doang ini. Apa yang lain? Terus Bu, selawat baca. Kenapa? Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar, masing-masing dibangkitin semua kita. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dikumpulin jadi satu. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah kok enggak bakal kenal. Matahari sejengkal di pala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Ayo nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, nggak nemu di sono. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi bagi orang yang rajin selawat, cinta sama Nabi, kumpul kita berselawat malam ini. Disediakan hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin selawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin po, dia kehausan, dia kecekek, rasain kesono. Kagak ada yang nolongin, naudzubillah min. Kenapa? Karena memang Rasulullah luar biasa. Satu-satunya yang memberikan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Ini ada cerita nih, nih bang, nih, gue cerita di Nasdem doang nih ada cerita nih, jangan bilang siapa-siapa nih, jangan siapa-siapa nih, ini rahasia sebenarnya ini, nih gue ceritain ini cerita nih, jangan bilang siapa-siapa kok, ini rahasia nih. Diriwayatkan ibu bapak, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin ngaku-ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh, gak ada yang nongol po, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Kiamat, ini kan cerita kiamat lah, jangan baper. Siapa lagi masuk? Nah, berempat-empatan aja bang, kayak teletabis. Ayo masuk. Wah, ada guru, ya Allah, guru, sehat. Guru kalimullah, ya Allah, guru kalimullah, hasbi Allah, masya Allah. Salaman dulu guru, biar kagak selek, biar sehat. Alhamdulillah, banyak banget guru. Ini yang mana muridnya nih guru semua di atas. Izin Bib ya, Habib Hussein, masya Allah. Maafin Bib ini ya, ngomong begini ya, akal-akalan nyari makan Bib. Hai Dada, ada udah John ya di pojokan dia tersenyum sipu menutup dengan kainnya. Doang terus. Wah, kiamat, nggak ada yang bangun. Kiamat menyampang. Ini gondrong doang ini. Cakep nih bang, keren, cakep nih. Diri bonding bang bisa. Kemarin saya pakai kata-kata diri bonding, saya jadi imam sholat. Ayo jemaah, tolong barisannya diri bondingnya diluruskan. Girang banget ya, gua nggak tahu boleh puyeng. Ya Allah. Terus semua pemimpin dunia ditantangin sama Allah, kiamat, kagak ada yang bangun, rebah semua. Lalu Allah bilang di situ, Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong po. Pantas banget, nggak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitia ya cing? Diatur bagi tugas, siapa yang bagian masang baleho? Panitia. Yang bagian ngatur dana siapa? Yang bagian ketua panitia nih. Wah. Oh. Anggap kirain amplop. Saya mah kenal buat duit kok, kayak tuyul. Terus
bentuk panitia sama Allah malaikat. Bagi tugas kata Allah, hei Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, OTW. Oh, malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget. Jangankan mau orangnya, sama balihonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap 86. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Ya Allah ibu, Jibril sama Mikail suruh turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi. Wah, di tengah jalan dia bengong berdua-duaan kok. Sambil jalan dia kongkok berdua. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung. Bagaimana nyari kuburan? Rata semua ini. Jangan kan nyari kuburan, nyari warudoyong aja nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita sujudnya Jibril? Ngapain? Kita sujud minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud dengan izin Allah ibu. Terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad, kiamat. Ini kiamat. Bener ini kiamat Jibril, bener. Cius. Itu cius saya tambahin kok. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapin Jibril? Kalau memang ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang dicari bukan anak, bukan biniknya, yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, umat lu kayaknya masih rebah semua dah. Gue sih kagak tahu urusan gue membangunin lo dari kuburan nih. Ayo kita berangkat ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, iya ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Nyampe alhamdulillah. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang nggak betah bang po. Nabi di sorga bengong aja, mukanya rada galau, bete, kelihatan gabut. Yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, nggak betah di sorga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah dikasih, ada anggur, ada jeruk, ada kelengkeng, ada salak, ada kue lapis, ada semuanya di sini. Air juga tuh, cuman yang lain saya belum. Saya mah udah enak di sorga. Udah enak ya Rob, tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita, po. Ada model begini pemimpin. Udah masuk DPR mah kadang-kadang sering lupa. Nisan bagaimana sih bang? Udah masuk DPR di demo, agak kuat-kuat.
jangan diingetin sama Bang Ongen. Nah, kalau beliau jadi, oh iya, ingat ceramah Tile gitu. Insya Allah kalau beliau jadi Bu aman bro pokoknya. Pokoknya udah dukung aja. Yang kita kenal, aja, yang kita kenal. Rasulullah luar biasa. Pengen keluar nengokin kita. Ini sekarang kan aneh kok. Orang kan kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah bang. Bener dah. Tuh kalau 17 Agustus, wah yang paling capek yang di bawah. Udah diiles-iles lehernya, melintir sana melintir kemari. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin, nggak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, gue mau orang tim sukses, nggak ngapa-ngapa, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga, garas gewek semuanya, habis duit rakyat diembat, habis semuanya, kok bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, sampai kabel telepon dimakan juga, najong banget toyo, panci-panci dia kerepus semua habis, amit-amit dia najong dah, bener-bener dah, sampai bansos covid habis diembat sial di Angkalan. Ini mah kenyataan, bukan berita hoak. Bener bu, 2,5 tahun apalagi Jakarta, wah ilah ilallah, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja ya, di rumah, lebih baik di rumah. Ngapain di rumah? Nonton TV. TV tiap hari beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, tambah panik masyarakat. Keluar rumah dikit ada bacaan tulisan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nah ini kan tulisan ngaget-ngagetin, ngata-ngatain, bikin kita panik. Emang kagak ada tulisan yang lain apa? Saran saya mah tulisan yang bagus, enak. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu kata-kata kok. Nah ini tuh dia buat tulisannya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Kan slogannya nggak ngenakin. Pakai masker ya ibu bapak, jangan lupa, jangan satu, double kok. Orang kampung saya habis makan jengkol lupa sikat gigi. Emak-emak juga berangkat ke pasar pakai double masker kok. Naik motor Mio kencang baca kebut. Pulang-pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya, dia kena COVID itu? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Rakyat lagi susah, bener bu? Iya, jangan begitu dong. Kita nih makanya kedepannya butuh perubahan, bener bu? Iya, capek rakyat di atas namakan mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat. Ini kalau ceramah lapar emang begini gua. Apaan aja gua kata udah. Matan dah. Bener ya? Kenapa masih banyak orang miskin, orang susah? Karena ketidakadilan, bener bu? Ketidakadilan di mana-mana. Makanya kedepannya kita pengen ada perubahan, keadilan, kesetaraan untuk masyarakat sejahtera Indonesia. Makanya kita kepengen agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, disingkat ANIS, agar negara Indonesia sejahtera. Amin. Iya begitu, biarin gue mau kampanye. Nggak ngapa-ngapa, mau dekat apa kek, diundang kek kagak lagi ngapa-ngapa. Iyalah biarin, mengapa? Saya menggunakan hak politik saya pilih besok 2024 untuk presiden ya Anies Baswedan. Itu kalau saya dong, itu kalau saya dong, iya kalau saya itu mah. Lah. Bapak ibu punya hak masing-masing, silakan. Cuman jangan benci dengan pilihan saya nggak bakal benci dengan pilihan anda. Kan enak, itu namanya demokrasi. Bapak ibu mau ngikutin saya, alhamdulillah. Atau mau pilih presiden, calon presiden yang wakilnya Muhaimin, itu hak anda, demokrasi terbuka. Atau mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak anda juga, silahkan, bebas demokrasi. Yang jelas gue nggak jelek-jelekin yang lain, gue membagusin pilihan gue, ngapa lu usil, bener bang? Iya, ngeri kita sekarang, enak pak kita, enak banget, enak, bener bu? Luar biasa nih.
Rasulullah keluar dari sorga nengokin kita. Baru manusia dihidupkan oleh Allah seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadep kita minta pertolongan. Kemana? Datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Kami lagi kesusahan nih, tolongin. Udah 2 bulan 3 bulan kagak hujan-hujan. Tolongin Nabi Adam lagi kesusahan ini. Kata Nabi Adam, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Makan buah khuldi gua embat juga. Allah, Nabi Adam dosanya atuh makan buah khuldi doang po. Diusir dari sorga. Nah kita dosa banyak pengen masuk, kan gak nyeklek urusan. Pikirin dah yaudah. Karena rayuan iblis nggak kuat yuk. Iblis gak kuat ngerayu Nabi Adam, dirayu lah bininya Ibu Hawa. Ayo dong Hawa, rayu laki lu makan buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di sorga. Akhirnya yang namanya laki-laki kena godaan perempuan, teklok juga lama-lama. Bener po, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Bah, apalagi bang kayak kumisnya Bang Ongen. Ya. Kumisan juga ya, ada orang. Ya Allah, biar kata kumisan kayak pagar kecamatan, kalau godaan perempuan teklok. Nabi Adam itu rayu-rayu kemakan. Ayo yang beb, mam dong tayang. Buah khuldinya ya, tuapin ya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher yang disebut jakun. Itu sejarahnya. Ibu bapak, ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dong, nyangkutnya di dada. Tuh, kenapa nyangkut di dada? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada, tebelah 2, alhamdulillah. Tuh, bersyukur nyangkut di dada po. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang Mimi lah ribet. Alhamdulillah nyampe di dada tebelah 2, bersyukur lagi tebelah 2. Nah, kalau 1 doang udah kayak tumor. Tawa aja bang, mau ngapain? Aja lagi puyeng gini. Bu, Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan minta tolong sama gua, datang aja ke Nabi Nuh mah jawara bisa nolongin kali. Rame-rame ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nana si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet ngurusin anak, tanggung jawab di hadapan Allah nih. Si Kanan susah banget gua rawatin tuh bocah, gua ajak naik getek dia kagak mau ngelebung ngikutin orang kafir. Datang aja ke Ibrahim, Ibrahim bisa nolongin kali, dia mau orang Khalilullah, kekasihnya Allah, ngadep ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalap. Kagak nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Ngapa po sorak? Empo sering dibohongin ya. Ya Allah, dibohongin melaki po ya. Iya, pakai ngomong capek bang, batin dibohongin mulu capek. Capek bang, batin dibohongin mulu capek. Lakinya ngomong, lu aja yang gue bohongin capek, apalagi gue tukang bohong. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan, ngadep rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin tuh, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga po. Tuh pastur nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Tawa aja po, mau ngapa-ngapa ngapain udah, jangan dipikirin dong, ajak bawa seneng aja. Laki kagak pulang-pulang jangan dipikirin, udah antepin aja. Kalau dia pulang laki kita, kalau kagak pulang jangan, udah antepin aja. Laki udah hitam pakai didoain, ya Allah putihkan suami saya.
Jangan udah antepin, biar hitam yang penting keras. Keras kemauannya. Ih, kok pikirannya najong dah. Tawa aja udah bang, mau ngapain lagi udah. Jangan salahin saya, salahin lah panitia ngapa ngundang saya. Orang PA begitu diundang ya. Apa-apa saya dikatain PA saya girang. Yang penting empok abang semua bertawa. Berarti kan abang empok nawain orang PA. Ya kan, ya kan, ya kan? Ya berarti sama-sama PA dong. Ya udah kita PA berjamaah, oke. Masya Allah, Pok. Nabi Isa nggak nolongin, yang nolongin cuma Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah sujud, ibu Rasulullah sujud. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil ada tandanya, lo nggak sembarangan lah, ada mereknya. Nggak sembarangan. Apa mereknya? Allah sendiri, Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam bang, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, karena sering wudu. Nih cinta Nabi, cinta Rasulullah. Malam ini kita perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Bicara kemuliaan Rasulullah udah kagak nemu po, udah kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orang yang sangat pemalu, beliau Rasul orang yang sangat tawadu. Pangkat tinggi nggak pernah sombong, jabatan tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin kagak pernah marah. Nabi tuh po dihina, dicaci maki, dibully, dinyinyirin, bahkan Rasulullah mau diusir, mau dibunuh, Rasulullah po nggak marah. Nih sosok pemimpin yang luar biasa. Kita butuh pemimpin yang ketika dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, dijegal, macam-macam semuanya, tapi dihadapi dengan senyuman yang luar biasa. Nggak marah, nggak dibalas, nggak marah, nggak dibalas, nggak dimarah, nggak dibalas sama beliau. Makanya kita butuh sosok pemimpin yang sering difitnah, dijegal, difitnah korupsi, Formula E, difitnah Wahabi, Syiah, HTI, macam-macam. Kita cari tuh yang begitu, tuh kita cari yang begitu tuh, kita cari yang begitu tuh. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang aswaja, amin. Yaitu aswaja Anis wajib jadi, insya Allah, amin ya robbal. Tuh, jadi pemimpin yang model begitu po, yang begitu. Ini bukan kampanye bilangin doang. Iya, Mbok ya. Ya po, kalau kampanye melain lagi, ntar jalurnya ini malah lagi ngaji, lagi cuman bahasnya pas lempengan itu. Kita seorang muslim, umat Islam harus nyoblos, jangan golput. Haram golput, kalau kita nggak nyoblos, suara kita dimanfaatin mereka orang yang pengen hancurin Indonesia. Bener po? Iya, datang ke TPS besok. Jangan lupa pilih yang kita pilih. Siapa di sini ada Ajongen? Udah pilih. Yang penting udah ketahuan rumahnya di mana, ya Bu. Jelas orangnya ketahuan, track recordnya, rekam jejaknya udah ketahuan. Pilih. Besok nih pilih dia, pilih. Kalau udah dia jadi, dia kagak bener, dia enggak janji-janji enggak ditepatin, datangin rumahnya, grebek. Ngapain ngaji? Ada. Udah siap? Oh ya, udah diplekat kan? Alhamdulillah, masya Allah, udah diplekat bang. Tadi sebenarnya udah diplekat, dikepet lagi, mungkin ditambahin atau juga dikurangin. Kita belum jelas di situ. Kalau memang ada bekasnya, gue curiga. Bercanda Bang Haji Sudirman, ya jangan dipikirin. Haram kiai kalau ceramah minta dibayar. Itu kata guru saya, dosa besar seorang kiai ceramah minta dibayar. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu kata guru saya. Udah kali dah ya. Iya, makanya
Lapar banget ini po. Ini, Masya Allah. Ya Rasulullah kemuliaan akhlaknya, pangkat tinggi nggak sombong, jabatan tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin kagak marah, enggak marah Rasulullah kok. Maka ini kita malam bersolawat bersama Nasdem, insya Allah mudah-mudahan nanti Nasdem bikin gemah bersolawat di GBK seperti apel siaga. Wow, ya enggak, lah modal 50 M. Itu dari mana ayo? Ayolah, tenang aja po. Pokoknya kita pengen buru-buru ada perubahan. Insya Allah kedepannya kita yang hadir di sini, kita yang kumpul di sini, kita sadar betul bahwa negara kita adalah negara besar. Indonesia negara besar dan kaya, benar? Negara besar dan kaya. Besarnya di mana? 17.000 pulau. 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nambah 2 itu banyak lagi, ayo. Negara kaya bang, atas buminya ada minyak sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada tambang, tembaga, timah, macam-macam. Laut Indonesia paling kaya. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Makanya Jepang, Taiwan, Cina langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng. Jadi sarden. Lah kita gini hari masih neger aja neger. Si mancing aja kalah kita. Itu namanya kapal pabrik. Saya punya teman orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia bang. Diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Negara kaya, kenapa rakyatnya masih miskin? Padahal amanat undang-undang jelas, amanat undang-undang udah jelas, seluruh kekayaan alam negeri ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan Kenapa rakyat makin miskin? Pakai ada orang miskin dikasih beras raskin mereknya, ya Allah, beras aja, jangan pakai ngomong ada raskinnya. Kan ini menghina kita orang miskin, bener po? Wah, beras aja nih, sumbangan beras nih buat orang fakir miskin, begitu, jangan pakai raskin. Orang kaya makan raskin, kesial di angkalan. Orang kaya mau beda berasnya dong, raskai. Iyalah, makanya kita pengen ada perubahan ke depannya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini malam kita berselawat cinta ke Rasulullah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Suasana politik semakin memanas, kita baca selawat semakin adem. Alhamdulillah, kita perbanyak selawat. Beda pilihan boleh, marahan jangan. Kita jaga kondusif. Kita kepengen pemilu 2024 dengan damai, aman, tentram, insya Allah melahirkan, menjadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang amanah. Insya Allah 2024 Anies untuk Indonesia, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Insya Allah kita semua yang hadir malam ini, kumpul kita berkelanjutan di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama sebagai penutup kita baca sholawat bersama-sama. Sholawat ini yang sering dilantunkan oleh Pak Anies di mana-mana, yaitu sholawat asgil. Mari sama-sama kita baca, ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bantuin tim hadro ya. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa